seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalangi bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita ulang dari pertama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan
namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengasihi dengan menjadi suci dan tak bercacat. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu.
Nas yang kita baca hari ini memuat isi doa Rasul Paulus untuk orang-orang Kristen di kota Filipi. Kasihlah yang membuat Paulus berdoa seperti ini untuk mereka. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita perlu berdoa agar mereka melimpah dalam kasih yang didasarkan pada pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, supaya mereka dapat memilih apa yang baik. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan melihat bahwa bila kita mengasihi seseorang, kita akan berdoa agar kehidupan orang itu menjadi suci. Dan inilah doaku, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kata suci di sini terdiri dari gabungan 2 kata, yaitu matahari dan menghakimi, yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana di bawah sorotan terang matahari yang terlihat bukan kotoran tetapi kesucian dan kemurnian. Bagaimana dengan hidup kita apabila semua dibuka? Apakah yang terlihat kotoran ataukah kesucian? Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Firman Allah berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Hidup kita adalah surat Kristus. Apakah yang dilihat orang dalam hidup kita? Kristus ataukah sesuatu yang lain? Bahkan sebenarnya satu-satunya Kristus yang dilihat oleh dunia ini adalah Kristus yang dinyatakan melalui kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Beberapa orang pernah berkata, bila masih jauh wangi, bila sudah dekat mulai tercium baunya. Maksudnya, bila baru kenal atau kenal sepintas saja, yang terlihat hanya yang baiknya saja. Tetapi bila sudah semakin dekat, semakin terlihat kejelekannya. Tetapi rencana Tuhan adalah agar semakin orang mengenal kita, mereka semakin melihat kesucian dan kemurnian hidup kita. Inilah yang dimaksudkan oleh kata suci di dalam ayat ini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci. Di belakang saya ada foto Dr. Howard Hendricks. Dia adalah guru agama Kristen terkemuka dan menjadi ketua lembaga pengembangan pemimpin Kristen di seminari terkemuka di Amerika Serikat. Beliau menceritakan bagaimana beliau mengenal Kristus dan akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia lahir dalam keluarga yang berantakan. Orang tuanya telah berpisah sejak Howard masih dalam kandungan ibu. Satu-satunya saat dia melihat ayah berdua dengan ibu adalah di sidang perceraian mereka, ketika Howard yang saat itu telah berumur 18 tahun diminta untuk memberi kesaksian. Howard dibesarkan di daerah yang tidak ada gereja, tetapi kemudian sekelompok kecil orang Kristen mulai berkumpul di tempat itu, memulai kebaktian, membeli tanah dan membangun gedung gereja. Salah satu dari orang Kristen itu bernama Walt. Pendidikannya tidak lebih dari kelas 6 sekolah dasar. Dia terbeban untuk membuka kelas sekolah minggu, walau belum ada muridnya. Setelah diizinkan oleh pemimpinnya, dia segera mencari murid dengan mengajak anak-anak bermain kelereng. Akhirnya terkumpul 13 anak laki-laki yang berminat main kelereng dengan Walt sambil belajar sekolah minggu. Dari 13 anak sekolah minggu itu, 9 adalah dari keluarga yang berantakan. Salah satunya adalah Howard. Tetapi hari ini 11 dari bekas murid sekolah minggu Walt telah menjadi pendeta. Mengapa demikian? Howard mengatakan dia tidak banyak ingat mengenai apa yang dikatakan guru sekolah minggunya. Tetapi satu hal dia tahu dengan pasti, bahwa gurunya adalah orang saleh yang amat mengasihi mereka.
Kesalehan dan kasih guru sekolah minggunya membuat Harvard dan anak-anak yang lain membuka hati kepada Tuhan yang diberitakan oleh guru sekolah minggu mereka. Bahkan akhirnya memutuskan untuk melayani Kristus sebagai pendeta. Bagaimana dengan saudara dan saya? Rencana Tuhan adalah agar semakin orang mengenal kita. Mereka semakin melihat kesucian dan kemurnian hidup kita. Inilah yang dimaksudkan oleh kata suci di dalam ayat ini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci. Mari kita saling mendoakan agar hal ini terjadi pada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan berdoa agar kehidupan orang itu menjadi tak bercacat. Firman Allah berkata, dan inilah doaku, semoga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kata tak bercacat di sini dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-32 diterjemahkan sebagai tidak menimbulkan syiak atau tidak menjadi batu sandungan. Firman Allah berkata, janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Firman Allah berkata, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Maksudnya, makanan tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Seperti makanan, banyak hal tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Pakaian tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Pakai baju rok atau celana panjang, berambut pendek atau berambut panjang, sepatu yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, kosmetik, minyak rambut, mau pakai tanco, bril krim, makan pakai tangan atau pakai sendok dan sebagainya, semuanya ini tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Tetapi makanan dan banyak hal yang lain dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di akhir Perang Dunia Kedua di Taiwan, hanya pelacur yang memakai rok seperti orang barat dan berambut panjang. Oleh karena itu perempuan-perempuan Kristen di Taiwan, agar tidak menjadi batu sandungan, tidak menimbulkan syiak, memotong pendek rambut mereka dan memakai celana panjang tradisional Tionghoa, termasuk bila ke gereja. Di gereja pada umumnya tidak ada perempuan yang memakai baju rok, hampir semuanya memakai celana panjang. Supaya dengan demikian tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang belum percaya atau orang Kristen lainnya. Karena itu firman Allah mengingatkan kita agar jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Tujuan dari semuanya ini adalah supaya kita tidak menghalangi usaha pekabaran Injil. Firman Allah berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Bagaimana dengan kita? Mari kita mawas diri dan memeriksa apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang dapat menimbulkan syiak dan menjadi batu sandungan, sehingga menghalangi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah pakaian dan cara kita berpakaian menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah makanan dan cara kita makan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mari kita periksa hati kita. Apakah minuman dan cara kita minum menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah hobi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain?
Apakah sikap, perkataan, tindakan, kebiasaan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dan sebagainya? Mari kita mawas diri dan minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bersediakah kita meninggalkannya? Bila cara kita berpakaian menimbulkan syak atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, apakah kita bersedia meninggalkannya? Bila kebiasaan kita makan menimbulkan syak atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, apakah kita bersedia meninggalkannya? Bila kebiasaan kita bergurau, melucu, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kosong, kata-kata sembrono, menimbulkan syak atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, apakah kita bersedia meninggalkannya? Seorang pemain sepak bola di Amerika Serikat terpilih dan akan dinobatkan oleh sebuah majalah populer di Amerika Serikat sebagai salah satu olahragawan terbaik di Amerika Serikat. Bila dia menerima tawaran ini, namanya akan semakin terkenal dan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan kontrak bermain bernilai jutaan dolar Amerika Serikat. Dia akan menjadi kaya raya dan terkenal. Masalahnya adalah dia seorang Kristen yang bersungguh hati dengan Tuhan. Sedangkan majalah yang menawarkan dia untuk dipilih menjadi salah satu olahragawan terbaik di Amerika Serikat itu adalah sebuah majalah cabul yang terkenal. Karena dia tidak mau menimbulkan syak di antara orang-orang, olahragawan ini menolak tawaran dari majalah cabul yang terkenal itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia berdoa untuk orang-orang Kristen di Filipi agar mereka tak bercacat, yaitu hidup mereka tidak menimbulkan syak, tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita bersedia mengorbankan kenikmatan, kenyamanan, hal-hal yang membawa kesenangan bagi kita demi tidak menjadi penghalang bagi orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maukah kita? Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hamba memujikan kesalahanku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, hamba memujikan besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, hamba memujikan besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, hamba memujikan besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh Tuhanku, bila ku terpesona
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Irialamo gakaralama saratoga karalama kushai. Irialamo harialamo gakaralama saratoga karalama kushai. Ikichikata patarialamo harialamo gakaralama saratoga karalama kushai. Gakaralama saratoga. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sadacho kakaralaba seto rialamo. Kita perlu saling mendoakan agar kita bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian yang benar, sehingga kita dapat membuat pilihan yang baik untuk menghasilkan kehidupan yang suci dan tak bercacat, yang pada akhirnya memuliakan dan memuji Allah. Kita perlu saling mendoakan agar hidup kita suci. Kita perlu saling mendoakan agar hidup kita tidak bercacat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita perlu saling mendoakan agar hidup kita dipenuhi dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita perlu saling mendoakan agar hidup kita memuliakan Allah dan membuat Allah dipuji. Tuhan menghendaki agar hidup kita suci, yaitu semakin orang mengetahui banyak tentang kita, semakin orang mengenal kita, mereka semakin melihat rupa Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini tidak mudah, tetapi tidak di luar jangkauan kita. Sebab Tuhan telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Maukah kita memanjatkan doa ini agar rupa Kristus semakin dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita? Tuhan ingin agar hidup kita tidak bercacat, yaitu tidak menimbulkan syak, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kadang-kadang kita harus membayar biaya yang mahal agar hidup kita tidak menimbulkan syak, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin ada tawaran kontrak, ada tawaran pekerjaan, ada tawaran beasiswa yang harus ditolak. Mungkin ada ajakan teman yang harus kita tolak, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Mungkin ada hobi atau kebiasaan yang harus kita ubah, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Mungkin ada kebiasaan bergurau dengan kata-kata kotor, kata-kata kosong, dan kata-kata sembrono yang perlu ditinggalkan, dan sebagainya. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya demi kita. Tidak ada harga yang terlalu mahal demi supaya hidup kita tidak menghalangi orang untuk datang kepada Kristus. Mari kita beritahu Tuhan tentang keputusan kita. Mari kita mohon pertolongannya. Mari kita minta agar Tuhan menguduskan hati, pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk membuang segala sesuatu yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus.
Kirialamo kakaralaba fadato kakaralaba kusyai. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Untuk setiap dosa yang ditujukan oleh Roh Kudus, mari kita mintakan pengampunan Tuhan. Untuk setiap dosa yang sudah kita akui dan mintakan pengampunan Tuhan, mari kita percaya bahwa dosa itu sudah diampuni sesuai janji Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ilialamo kakaralaba fadato kakaralaba kusyai. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kirialamo kakaralaba fadato kakaralaba kusyai. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala doa kami. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon Tuhan akan masalah rumah tangga, Tuhan selesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari Tuhan, tolonglah mereka anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami juga berdoa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua, diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan, adakan mujizat-mujizat kesembuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Adakan mujizat keuangan ya Bapa. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir sebuah roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu.
semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu dan saudara-saudari membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat gereja di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini bersama-sama untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan
hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Sama kita katakan jalan hidup orang benar. Jalan Hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. lagi jalan hidup orang benar. Jalan hidup Amin. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi kita katakan. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Oh, Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.
Este tot doresc din partea ta. Hanya sedia Tuhan, itu saja yang kuminta. Oh inima kurata Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima în care răutatea să nu stea, o inima în care să domnesc eu aș vrea, o inima deschisă pentru tine, Domnule, să te înalte o să înalte către tine cel mai mare Dumnezeu. Sekali lagi. Oh inima curata Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. Oh inima curata Doamne, este tot ce-mi doresc din partea ta. O inima din care răutatea să nu stea, o inima din care să domnesc eu aș vrea, o inima deschisă pentru tine, Domnule, să te înalte o să înalte către tine cel mai mare Dumnezeu. O inima din care răutatea să nu stea, o inima din care să domnesc eu aș vrea, o inima deschisă pentru tine, Domnule, să te înalte o să înalte către tine cel mai mare Dumnezeu. O inima din care răutatea să nu stea, o inima din care să domnesc eu aș vrea, o inima deschisă pentru tine, Domnule, să te înalte o să înalte către tine cel mai mare Dumnezeu. O inima din care răutatea să nu stea, o inima din care să domnesc eu aș vrea, o inima deschisă pentru tine, Domnule, să te înalte o să înalte către tine cel mai mare Dumnezeu, către tine cel mai mare